Kami dari kelompok 10 akan membahas materi tentang teori motivasi. Nama anggota kelompok yang pertama Cynthia Nabila Putri, yang kedua Sri Mendiasari, yang ketiga Suci Lisiana Ramadhani. Pengertian motivasi. Secara etimologi kata motivasi diambil dari bahasa Inggris yaitu motivation, yang artinya daya batin atau dorongan. Istilah motif menunjukkan suatu dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau melakukan sesuatu. Sedangkan motif adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak hatinya untuk bertindak sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi adalah suatu proses untuk mengaitkan motif-motif menjadi perbuatan atau tingkah laku untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai tujuan atau keadaan dan kesiapan dalam individu yang mendorong tingkah laku untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu, dan sebagai proses yang menjelaskan mengenai kekuatan, arah, dan ketekunan seseorang dalam upaya untuk mencapai tujuan. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi. Motivasi adalah psikologi dalam diri seseorang dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi motivasi yaitu jenis dan pekerjaan, kelompok kerja, situasi lingkungan, sistem imbalan yang diterima, lingkungan kerja yang menyenangkan, kompensasi yang memadai, supervisi yang baik, adanya jaminan pekerjaan, status dan tanggung jawab, dan peraturan yang fleksibel. Yang kedua, faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi motivasi yaitu persepsi individu mengenai diri sendiri, harga diri dan prestasi, harapan, kebutuhan, kepuasan kerja, keinginan untuk dapat hidup, keinginan untuk dapat memiliki, keinginan untuk memperoleh penghargaan, keinginan untuk memperoleh pengakuan, dan keinginan untuk berkuasa. Bentuk motivasi. Bentuk motivasi dapat dilihat dari dua sudut pandang faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi, yaitu motivasi yang berasal dari dalam pribadi seseorang, yang biasa disebut dengan motivasi intrinsik, dan motivasi yang berasal dari luar diri seseorang, yang biasa disebut motivasi ekstrinsik. Yang pertama, motivasi intrinsik adalah motif-motif yang menjadi aktivitas atau berfungsinya tidak perlu dirangsang dan dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah ada dorongan untuk melakukan sesuatu keinginan yang real, yang memiliki nilai-nilai yang sesungguhnya. Yang kedua, motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang aktif dan berfungsinya karena adanya perangsangan dari luar atau dari orang lain yang mendorongnya untuk melakukan suatu kegiatan. Tujuan dari motivasi ekstrinsik ini adalah untuk membangkitkan minat seseorang agar lebih rajin dalam melakukan pekerjaannya. Motivasi ekstrinsik ini aktif apabila ada rangsangan dari luar dirinya yang dilakukan oleh orang-orang yang peduli akan perkembangan pribadinya. Selanjutnya, teori motivasi. Yang pertama, teori motivasi Abraham Maslow, yaitu teori kebutuhan. Maslow menyatakan ada 5 kebutuhan yang dikenal dengan sebutan hierarki kebutuhan Maslow. A. Kebutuhan fisiologis. B. Kebutuhan rasa aman. C. Kebutuhan akan rasa cinta dan rasa dimiliki. D. Kebutuhan akan penghargaan. E. Kebutuhan aktualisasi. Yang kedua yaitu teori motivasi Herzberg, yaitu teori dua faktor. Menurut Herzberg, tahun 1966 ada 2 jenis faktor yang mendorong seseorang untuk berusaha mencapai kepuasan dan menjauhkan diri dari ketidakpuasan, tidak berada pada kontinum yang sama. Jika kita ingin memotivasi seseorang, Herzberg menyarankan penekanan pada faktor-faktor yang berhubungan dengan itu sendiri, atau dengan hasil yang secara langsung dapat diperoleh. Faktor tersebut yaitu faktor higien atau faktor ekstrinsik dan faktor motivator atau faktor intrinsik.
Yang ketiga, yaitu teori motivasi Douglas MC Gregor, mengemukakan dua pandangan manusia, yaitu teori X atau negatif dan teori Y atau positif. Menurut teori X, ada 4 pengandaian yang dipegang manajer. Yang pertama, karyawan secara inherent tertanam dalam dirinya tidak menyukai kerja. Yang kedua, karyawan tidak menyukai kerja, mereka harus diawasi atau diancam dengan hukuman untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab. Yang keempat, kebanyakan karyawan menaruh keamanan di atas semua faktor yang dikaitkan dengan kerja. B. Kontras dengan pandangan negatif mengenai kodrat manusia, ada 4 teori Y, yaitu yang pertama, karyawan dapat memandang kerjasama dengan sewajarnya seperti istirahat dan bermain. Yang kedua, orang akan menjalankan pengarahan diri dan pengawasan diri jika mereka komit pada sasaran. Yang ketiga, rata-rata orang akan menerima tanggung jawab. Yang keempat, kemampuan untuk mengambil keputusan inovatif. 4. Teori motivasi Fromm, yaitu teori harapan. Menurut Fromm, tinggi rendahnya motivasi seseorang ditentukan oleh 3 komponen, yaitu pertama, ekspektasi atau harapan keberhasilan pada suatu tugas. Kedua, instrumentalis. Dan yang ketiga, valensi. 5. Teori motivasi achievement MC Silent, yaitu teori kebutuhan berprestasi. Teori yang dikemukakan oleh MC Silent 1961 menyatakan bahwa ada 3 hal penting yang menjadi kebutuhan manusia, yaitu pertama, need for achievement seperti kebutuhan akan prestasi. Yang kedua, need for affiliation seperti kebutuhan akan hubungan sosial atau hampir sama dengan social need-nya Maslow. Dan yang ketiga, need for power seperti dorongan untuk mengatur. 6. Teori motivasi Clayton Alderfer, yaitu teori IRG. Clayton Alderfer mengetengahkan teori motivasi IRG yang didasarkan pada kebutuhan manusia akan keberadaan, hubungan, dan pertumbuhan. Teori ini sedikit berbeda dengan teori Maslow. Di sini, Alderfer mengemukakan bahwa jika kebutuhan yang lebih tinggi tidak atau belum dapat dipenuhi, maka manusia akan kembali pada gerak yang fleksibel dari pemenuhan kebutuhan dari waktu ke waktu dan dari situasi ke situasi. 7. Teori motivasi Edwin Luke, yaitu penetapan tujuan. Edwin Luke mengemukakan bahwa dalam penetapan tujuan memiliki 4 macam mekanisme motivasional, yakni 1. Tujuan-tujuan mengarahkan perhatian. 2. Tujuan-tujuan mengatur upaya. 3. Tujuan-tujuan meningkatkan persistensi. Dan yang keempat, tujuan-tujuan menunjang strategi-strategi dan rencana-rencana kegiatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.